Marilah kita memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dengan beribadah bersama. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Habiskan ibadah kita. Ibadah wanita kaum ibu jemaat Geming Getsemani Langsung Sarongsong ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari ada banyak kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kami gagal mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Kami seringkali lebih mementingkan diri kami sendiri daripada orang lain. Kami sulit mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bahkan kami sering menghakimi kekurangan orang lain. Ampuni dan baharui kehidupan kami, Tuhan. Kuduskan kami. Beri kami kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia pada tugas panggilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu Tuhan untuk mendengar pengakuan kami dan ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Amin. Kita menyanyi NKB nomor 73 ayat 1, Kasih Tuhanku lembut. Dan ku
firman Tuhan, mari kita berdoa. Di sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan memahami firman-Mu. Kami memohon Engkau layakkan kami semua, agar kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami boleh mengerti apa maksud, apa rencana dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai ibu-ibu yang ada di jemaat kami. Biarlah firman-Mu boleh mengarahkan dan menuntun kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua Tuhan. Kami sudah sedia untuk membaca dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Sampai di sana pembacaan Alkitab. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Tuhan akan diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang kekal atau siksaan yang kekal. Ayatnya yang ke-46. Saat Yesus datang untuk kedua kalinya, Dia hadir sebagai hakim yang agung. Mereka yang mati maupun hidup akan diadili dan dipisahkan. Bagi yang setia akan masuk tahta kemuliaan dengan upah sebagai warga kerajaan Allah. Merekalah yang digambarkan sebagai domba dan ada di samping kanannya. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam dosa dan kefasikan akan memperoleh hukuman. Mereka menjadi umat terkutuk, aib, najis, dan hina, serta akan dilemparkan ke neraka, penuh dengan kertak gigi dan ratap tangis. Yang terhukum digambarkan sebagai kambing yang ditempatkan di samping kiri Tuhan. Siapakah yang akan diselamatkan Tuhan? Dalam uraian dari perikop penghakiman terakhir ini, ditekankan keselamatan itu bagi mereka yang melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama manusia. Perbuatan kita terhadap mereka yang berkekurangan, menderita, terasing, dan dikucilkan adalah parameter yang menjadi pertimbangan dan penilaian Tuhan. Semua yang dilakukan selama hidup kepada orang yang tak berpakaian, yang sakit, yang dipenjara, gelandangan, dan yang terpinggirkan, itulah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kepada mereka yang peduli, yang bersimpati, yang berempati, tulus melayani, dan rela berkorban, disiapkan Tuhan upah kekekalan hidup. Mahkota kemuliaan hanya bagi mereka yang taat dan setia, hidup kudus dan mengasihi orang lain. Apapun yang kita lakukan untuk sesama, itu pula yang telah kita lakukan bagi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sering kita terperangkap dalam pemahaman yang keliru bahwa melayani hanyalah secara vertikal. Kita fokus pelayanan ibadah rutin, persekutuan terjadwal, doa pribadi ataupun ibadah keluarga. Sebaliknya, mengabaikan pelayanan terhadap sesama. Bukankah di sekitar kita banyak yang butuh pertolongan karena sakit, karena kehilangan pekerjaan, terkena musibah, miskin, dan sebagainya? Bila karena tugas pelayanan kita meninggalkan dan membiarkan orang lain terpapar dalam derita dan pergumulan lainnya, maka itu berarti kita gagal atas hakikat pelayanan yang sebenarnya. Pelayanan harus dibarengi dengan tindakan nyata untuk mengurangi dan membebaskan orang lain dari beban hidupnya. Kita terpanggil untuk menjadi alat Tuhan, bukan hanya di atas mimbar ataupun di altar gereja, tetapi harus dilengkapi dengan tindakan diakonia yang mampu memberikan jalan keluar atas kesulitan yang dialami oleh orang lain. Saat kita berbagi di tengah kelimpahan, itulah tindakan yang mulia. Dan semakin mulia
dikala kita berkecukupan, kita terdorong untuk memberi kepada mereka yang membutuhkannya. Kondisi dunia tengah bergumul dalam masa sulit karena COVID-19. Tidak ada jalan lain. Kita harus hidup dalam kenormalan baru, karena tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Juga kita masih menanti penuh harap ditemukannya vaksin untuk menangkal COVID-19 ini. Suasana sekarang sangat membutuhkan kesehatian agar dapat selamat dari ancaman bencana non-alam ini. Banyak yang terpapar COVID-19 dan lebih banyak lagi yang terpuruk kehidupannya. Hilangnya pendapatan mereka, resesi ekonomi, aktivitas terhambat, pendidikan terhenti, masyarakat dilanda kekhawatiran dan ketakutan. Sebagian orang takut ke rumah sakit walaupun menderita penyakit kronis dan membahayakan. Panggilan iman kita semakin dimurnikan dalam pergumulan yang tengah dialami. Hidup ini adalah pilihan. Nikmat di dunia tetapi berujung kematian kekal, atau meskipun sulit bahkan menderita namun berbuahkan mahkota. Harta dunia adalah titipan yang selayaknya memberkati umat Tuhan. Karena itu, jauhkan keamanan di tengah kelimpahan. Jauhkan ketamakan di tengah kelimpahan. Perbanyaklah berbuat baik kepada sesama. Ketika kita ibu-ibu berdiakonia, maka kesusahan orang lain dapat diringankan. Hidup berdampingan dan saling mengasihi dan membagi menjadi harmoni yang indah dan mulia. Setiap perbuatan kita kepada orang lain diperhitungkan Tuhan sebagai sikap kita kepada Tuhan. Karena adalah bijaksana kita berdiakonia di saat kelimpahan, dan sungguh mulia kita membagi berkat manakala kita berkekurangan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam sorga, kami memohon berkatilah kami dengan iman, hikmat dan kerendahan hati. Berikanlah sukacita sorgawi, supaya kami dapat hidup benar dan bergembira dalam keadaan apapun.
Tolonglah kami untuk hidup setia padamu Tuhan. Tolonglah kami untuk membangun hidup sebagai istri yang takut akan Tuhan, yang dengan segenap hati membaktikan diri kami untuk Tuhan melalui keluarga, jemaat, dan masyarakat. Kami memohon Bapa, pakailah kami untuk jadi alat di tangan-Mu, hingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pakailah Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagai alat-Mu. Ke dalam tangan-Mu saja kami menyerahkan semua program pelayanan, mulai dari arah sinode sampai di jemaat. Bagi kami di jemaat Gemim Getsemani Langsor Sarongsong, biarlah Tuhan memampukan semua komponen pelayanan yang ada, mulai dari ketua jemaat, para pendeta, guru agama, penatua, syamas, pegawai, kostor, komisi bipra, komisi kerja, UPK Kolom, dan seluruh warga jemaat, mulai dari kolom 1 sampai 21. Pakai kami supaya sehati dan setujuan melayani Engkau Tuhan. Kiranya seluruh jemaat ada dalam lindungan-Mu, yang sakit kiranya diberi kesembuhan, yang berduka diberi penghiburan, yang lemah dikuatkan, agar kami semua boleh bertumbuh dalam iman, harap dan kasih hanya pada-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi Komisi Wanita Kaum Ibu, Ibu Penatua Syekh Sufit Borori, dalam setiap tugas tanggung jawab serta pelayanannya, kiranya diberkati oleh Tuhan, serta seluruh komisi dan UPK Kolom. Terhadap semua program pelayanan yang telah ditetapkan oleh komisi, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerjakan dengan setia. Perlengkapi kami Tuhan agar dapat memenuhi setiap tanggung jawab pelayanan dengan baik. Ya Tuhan, kami rindu Indonesia dipulihkan, terutama dari pandemi COVID-19. Bersama TNI Polri, juga para medis yang sementara menjalankan tugas saat ini. Apapun yang diprogramkan oleh pemerintah, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah para pemimpin kami, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Lurah Lansor, Ibu Heni Sunda Bororing, bersama Bapak sebagai Ketua DPRD Kota Tomohon. Engkau pakai mereka semua Tuhan, untuk menghadirkan damai sejahtera di Kota Tomohon yang kami cintai ini. Bapa di sorga, Engkau kiranya menerima persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah itu boleh dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua berdiri, kita menutup ibadah ini dengan menyanyi Mars Wanita Kaum Ibu.
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara damai